Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami meningkatkan kuasa dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Silahkan Saudara Jansen. Selamat pagi, Renungan Pagi tanggal 1 November 2021 berjudul Berusaha Terus Meningkatkan Kekuatan Anda. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 2 ayat 6, bunyinya demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Anda perlu terus-menerus berusaha mendapatkan budaya pikiran dan jiwa yang tertinggi, agar Anda dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak Anda, roh yang tentram, hati yang penuh kasih, agar Anda dapat menanamkannya dengan pemikiran yang murni, dan menumbuhkan di dalamnya kasih kepada perkara yang jujur, dan murni dan suci. Berusahalah terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan Anda, agar Anda dapat melakukan pekerjaan yang paling sempurna dan teliti di rumah, baik melalui ajaran maupun teladan. Anda tidak harus mengikuti kecenderungan Anda sendiri. Anda harus sangat berhati-hati untuk memberikan teladan yang benar dalam segala hal. Jangan tidak aktif. Bangkitkan energi Anda yang tidak aktif. Lakukan tugas-tugas penting yang harus dilakukan. Pelajari cara untuk melakukan dengan sigap tugas sederhana, tidak menarik, bersahaja, tetapi paling dibutuhkan. Orang tua belum terangsang untuk memahami kekuatan budaya Kristen yang menakjubkan. Ada tambang kebenaran yang harus dikerjakan, yang anehnya diabaikan. Ketidakpedulian yang ceroboh ini tidak mendapatkan persetujuan Tuhan. Para orang tua, Tuhan memanggil Anda untuk melihat masalah ini dengan mata yang diurapi. Anda hanya melihat permukaan saja. Ambil pekerjaan lama Anda yang terabaikan, dan Tuhan akan bekerja dengan Anda. Kerjakan pekerjaan Anda dengan sepenuh hati, dan Tuhan akan membantu Anda melakukan perbaikan. Mulailah dengan membawa Injil ke dalam kehidupan rumah tangga. Budaya jiwa yang lebih tinggi, yang memberikan kemurnian dan peningkatan pikiran dan keharuman rohani dalam kata-kata dan tindakan, membutuhkan upaya yang cermat dan melelahkan. Dibutuhkan kesabaran untuk menjaga setiap motif kejahatan disingkirkan dari taman Tuhan. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Judul renungan pagi hari ini dalam bahasa Inggrisnya berbunyi, Seek constantly to improve your powers. Nah, kata powers ini oleh penerjemah IPH diterjemahkan menjadi kekuatan. Kata kekuatan cenderung bermakna lahiriah atau jasmaniah. Dan bila kita diminta untuk berusaha terus-menerus meningkatkan kekuatan kita, maka kecenderungannya akan berhubungan dengan perbuatan. Nah, apakah arti makna yang sesuai untuk powers ini? Mari kita lihat penggunaan kata yang sama serta terjemahannya yang dibuat oleh IPH juga. Kita buka dalam Kisah Para Rasul halaman 407 paragraf 2 yang berkata, Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri.
tetapi Ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh Ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Kata powers dalam tulisan ini diterjemahkan menjadi kuasa. Karenanya penting untuk melihat konteks, karena hal itulah yang menentukan makna yang tepat dari kata powers tersebut. Nah, judul renungan hari ini diambil dari artikel dalam The Review and Herald, September 15 tahun 1891, paragraf pertama. Mari kita baca cuplikannya. Sebagai anak Allah yang rendah hati, belajar di dalam sekolah Kristus, berusahalah terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan Anda, agar Anda dapat melakukan pekerjaan paling sempurna dan teliti di rumah, baik melalui ajaran maupun teladan. Inilah sumbernya. Pertanyaan, saat kita belajar di sekolah Kristus, apakah kita belajar secara fisik atau belajar secara rohani? Roh Nubuat menjawab dalam Christian's Education halaman 200 paragraf 2 yang berbunyi, orang Kristen dididik di sekolah Kristus untuk menghargai karunia rohnya dalam segala kelembutan dan kerendahan hati. Jelas bahwa di sekolah Kristus kita belajar secara rohani, yaitu dengan menghargai karunia rohnya Kristus itu sendiri. Mengapa kita perlu roh Kristus dalam belajar di sekolah Kristus? Christian Service halaman 16 paragraf 2 menjawab. Guru ilahi berkata, hanya rohku yang kompeten mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi adalah Yesus Kristus, dan dia berkata bahwa hanya rohnya saja yang kompeten mengajar. Jika hanya rohnya Yesus yang kompeten untuk mengajar, maka itu artinya tidak ada roh yang lain yang dapat mengajar. Hanya rohnya Yesus sendiri yang mampu mengajar. Inilah bukti-bukti bahwa belajar di sekolah Kristus bukanlah bersifat jasmani, tetapi bersifat rohani. Sebab guru kita adalah roh Kristus itu sendiri. Dan inilah pentingnya juga untuk mengerti dengan benar makna kata powers tadi. Agar dalam belajar dan menggali kebenaran, kita benar-benar dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Dan dalam hal ini, powers yang dimaksudkan adalah kuasa. Sebab kuasa tersebut dapat kita tingkatkan dengan belajar di dalam sekolah Kristus dan diajar oleh Roh Kristus. Sebab roh itu adalah kuasa. Kisah Para Rasul halaman 19 paragraf 2 berkata, mereka berbicara dalam kuasa roh, dan di bawah pengaruh kuasa itu beribu-ribu orang telah bertobat. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana para murid menerima kuasa yang Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus tersebut adalah rohnya Kristus itu sendiri. Lihat pelajaran-pelajaran renungan pagi di bulan September dan Oktober yang lalu. Jadi, roh itu adalah kuasa. Apakah roh itu adalah pribadi juga? Oh ya, sudah pasti. Kami percaya roh itu adalah pribadi juga, yaitu pribadinya Yesus Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Sebab itulah yang Roh Nubuat ajarkan. Berikut salah satu contoh pernyataan Roh Nubuat tentang roh itu adalah pribadi. Review and Herald, April 5 tahun 1906, paragraf 12, berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Jelas bahwa roh itu adalah pribadi, yaitu pribadinya Yesus itu sendiri. Sebab memang roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Karenanya, untuk kita dapat meningkatkan kuasa dalam hidup kita, yang kita perlukan adalah roh Kristus. Sebab memang roh Kristus itu adalah kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam Principles for Christian Leaders halaman 87 paragraf 3 berbunyi, roh Kristus harus menjadi kuasa yang tinggal di dalam dan mengendalikan hati dan pikiran. Jelas, roh Kristus itu adalah kuasa yang harus tinggal di dalam hidup kita untuk kendalikan hidup kita.
Nah, mengapa semua penjelasan ini penting sekali kita pahami, khususnya tentang kuasa? Karena selain untuk meningkatkan kuasa kita, namun kuasa itu juga sesuai konteks renungan hari ini adalah nasihat bagi orang tua. Dan berikut nasihat tersebut yang tertulis dalam renungan hari ini. Menjadi putra dan putri Allah halaman 323 paragraf pertama. Berkata, berusahalah terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan Anda agar Anda dapat melakukan pekerjaan yang paling sempurna dan teliti di rumah, baik melalui ajaran maupun teladan. Kembali ingat bahwa kata kekuatan dalam kalimat ini diterjemahkan dari kata powers, yang seharusnya menjadi kuasa. Oleh karena itu bunyinya seharusnya, berusahalah terus-menerus untuk meningkatkan kuasa Anda. Nah, jika orang tua mau mengerjakan pekerjaan paling sempurna, yaitu mengajar rumah tangganya dan menjadi teladan, maka yang dibutuhkan bukanlah peningkatan kekuatan, tetapi peningkatan kuasa oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup para orang tua. Maka oleh kehadiran Roh tersebut, yaitu Rohnya Yesus, kita akan membawa Injil ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Mengapa penting sekali peran Roh Kristus dalam pekerjaan orang tua dalam rumah tangga? Karena di dalam Kristuslah Allah Bapa hadir, dan oleh Dialah hikmat pengetahuan dan kepandaian dikaruniakan kepada kita agar menjadi orang tua yang Kristiani. Demikianlah yang renungan hari ini nyatakan. Oleh karenanya, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua para orang tua, agar meningkatkan kuasa dalam hidup kita, hanya dengan menerima kuasa Roh Kristus dalam hidup ini, dan membuka pintu hati kita agar Kristus hadir dalam hidup kita. Namun bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah bagi kami para orang tua. Penting sekali agar kami masing-masing menerima akan kuasa Roh Kristus dalam hidup ini, agar kami semua dapat meningkatkan kuasa dalam hidup ini, sehingga menjadi guru dan teladan dalam rumah tangga kami, membimbing keluarga kami ke dalam jalan yang benar, dan mengajarkan Injil kepada mereka. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, beserta kami ya Yesus, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.